Ngaji walaupun udah tua, harus ngaji. Di mana tempat ngaji? Ngaji. Itu ngilangin stres kita, bener. Saya aja habis maghrib ngaji kok di masjid. Makanya kalau ini lahan saya, atas hidroponik saya buat ngaji bawahnya. Ya Allah, berilah kayak kekuatan, kesehatan itu aja saya mah. Kesehatan lahir batin. Rezeki datang kok, ngalir kok. Gitu. Yang penting tanaman saya dikasih kesehatan. Toh kalau ada dimakan hama atau tikus, ya saya dibagi, bisa kebagian. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pardani, alamat Taman Kirana Surya. Pertama, perjalanan awal saya dari Sumatera menuju Pulau Jawa. Perjalanan saya di daerah Kalianda. Pertama saya merantau ke sini, saya naik bis. Bis itu kecelakaan masuk ke kebun kelapa, paling jauh dari jalan raya. Untungnya saya duduk di tengah, yang di depan, yang di belakang semuanya itu luka memer semua, keluar semua. Nah itulah perjalanan saya awal merantau. Dari tahun 91 saya merantau. Setelah saya nyampe di Bangkauni, nah ketemulah saudara saya. Tadi kamu kecelakaan ya? Iya, kata saya. Tapi saya mau pulang. Jangan, kata kakak saya. Kalau kamu udah niat mau merantau, merantaulah. Jangan pulang. Akhirnya saya merantau lah. Pertama saya merantau, saya datang ke daerah Cimone sama teman saya di situ. Nah, saya berteman berdua sama teman saya itu tidur di luar, di keramik, di luar teras. Pakai bantalnya bantal aqua. Perjalanan saya merantau pertama. Nggak lama di situ, saya 2 hari lah, baru saya cari kerjaan. Ada informasi PT Starwin itu buka lowongan. Saya ngelamar lah di situ. Ternyata PT Starwin itu pabrik sepatu. Diterimalah di situ. Udah diterima nih. Nah, pulangnya malam. Saya kan belum tahu tempat daerah Pula ini, Pulau Jawa ini. Begitu saya pulang, naik mobil Bulan Jaya, turunlah aku di Cikokol. Bingung lagi di situ Cikokol. Cikokol itu apa kan? Katanya pasar. Saya nanya. Ternyata kelewat. Namanya belum tahu alamat kan? Kelewat jauh banget. Baru ketemu di Sinta situ, Cimone. Namanya orang Sumatera, ya. Mau nyari kontrakan susah sekali. Karena udah di pick up. Semua orang Lampung, orang Jawa dari Sumatera itu susah nyari kontrakan. Tahun 91, 92. Karena kenapa itu? Nah itulah karena ada kenakalan dari daerah Sumatera. Sering berantem iya, orang iya, itu kenakalan di situ. Saya situ. Akhirnya saya ketemulah dengan Ibu Haji itu kan. Bu Haji nanya ke saya, kamu dari mana? Dari Sumatera, Bu. Waduh, nggak bisa di sini di Sumatera. Bu, saya Sumatera juga, bukan asli Sumatera. Saya blasteran, Bu, orang Jawa. Kata saya. Jawa mana? Jawa Jogja. Akhirnya dia percayalah sama saya. Udah Bu, jaminannya saya Bu, kalau ada apa-apa di sini Bu, saya gitu kan. Teman saya kan 6 lah, Lampung asli semua, yang Jawa saya. Udah Bu, jaminannya saya Bu, kata saya. Barulah dia dikasih, akhirnya ikut ke situ semua, ngontrak lah di situ. Nah, ini ada kejadian lagi. Tahun 95, kontrakan itu kebakar habis. Semuanya 18 pintu habis. Listrik konslet. Duh, sedih saya. Karena namanya bujang keluar, ada api-api, kita nolongin api kan. Akhirnya kita nggak narik, cuma narik ijazah doang yang ketarik itu. Ijazah doang yang ketolong. Udah, punya teman semua habis, di lemari itu habis semua baju. Waktu saya ketemu istri itu di Starwin, tahun 93. Nah, tahun 96 saya nikah. 97 saya baru punya anak. Masuklah di KS Trading saya.
Di situ saya jadi mandor. Nah, jadi mandor kan ada nilainya tambah tuh buat makan adalah lebih kan gitu. Nah, di situ selama 5 tahun. Nah, 5 tahun lagi saya jadi supervisor di situ. Nah, itu jadi supervisor sampai 2010. Saya dipanggil sama direktur, sama PM direktur perempuan orang Bandung. Baik itu. Dani, ceritakan, kamu kenapa bisa begini? Ya ceritain aja. Saya dulu di KS Trading, Bu. Saya membawai karyawan atau operator sekitar 500 orang, kata saya. Saya bisa mengendalikan itu. Alhamdulillah bisa berhasil di situ. Nah, saya karena pindah, takutnya itu kan pabrik kecil, takutnya tutup. Nah, makanya saya nyarilah di sini, di Panarup. Panarup kan kayaknya pabrik besar. Mungkin kecil lah kemungkinan tutup itu kan. Nah, saya lah masuk di sini. Nah, kamu minta gaji berapa? Ya saya belum tahu. Di sini standarnya berapa kan gitu. Kalau kamu saya terima, harus kerja yang baik ya. Iya, Bu. Di Kirana tahun 2010 kita ninggalin tempat ini 2010. Ini belum dibangun semua nih, belum, masih gunung tanah semuanya. Ngelihat ke sana nggak kelihatan. Iya, tanah semua, lapangan tanah semua itu belum diratain. Anak saya sampai nangis, ayo Bu pindah aja ke Cimone lagi. Ntar juga rame nak, kata istri, ntar juga rame nak, katanya gitu. Dari kecelakaan meeting itu, pulang meeting saya pulangnya kecelakaan jam 9 malam, kecelakaan di situ. Nah, saya jadi punya riwayat hidup, jadi sering sakit pinggang itu, dicek-cek katanya saraf kejepit. Izin dari dokteran itu kan sampai setahun kan dokternya, baru saya diputus berobat jalan. Selama setahun berarti kita karena nggak sembuh ya, jadi pensiun dini lah jadinya. Nah, saya belajar hidroponik. Pertama saya ragu-ragu karena saya ngelihat di depan sini nih buat senam ibu-ibu nih ada, jadi semangat apa sih yang bisa dibawa pulang ibu-ibu habis senam. Jadi kan sayuran. Nah, disitulah nanam bayam, nanam kangkung laku tuh. Senang orang dia bawa, senang. Akhirnya saya nanam lah itu. Kalau selingannya buat selingan mah ya ini aja, anggur nih buat selingan, buat cuci mata. Seneng lah ngeliat anggur berbuah, nanam berbuah gini. Saya waktu sakit itu 7 bulan sakit itu kan masih buka-buka YouTube terus kan. Nah, udah mendingan sembuh, langsung ini saya. Ya kalau masalah uang sih sama aja ya. Cuman bedanya karena kita turun di pertanian ini banyak waktu luangnya. Kalau di pabrik kondisi saya udah nggak memadai lagi, artinya sering sakit-sakitan. Nah, begitu saya keluar dari pabrik, saya bertani, itu kayaknya badan sehat, pikiran juga sehat, badan sehat, apa ya, makan juga bisa ini apa namanya, cukup lah ya, nggak nunggu waktu jam saya harus makan kan gitu. Terus saya juga nggak pernah namanya sakit-sakit kerikan apa enggak. Sehari tidur bisa jam setengah. Kalau di pabrik mah cuma 15 menit. Kan Pak, Bapak kan jabatannya bukan operator Pak, enakin nggak? Nggak bisa. Kita harus ngawal ke produksi, namanya sepatu. Beda sama PT lain. Ya saya artinya ada kepuasan lah di hidroponik ini. Setelah saya pelajari, saya bisa ada kesenangan kita sendiri. Gitu. Di pikiran sehat, di badan sehat. Apalagi kalau kita jualan habis. Benar-benar alhamdulillah banget. Artinya apa? Produk kita itu laku. Ya saya karena hasil buat makan dari sini, dari mana lagi kan gitu. Kalau lahannya luas, bisa ternak juga saya. Sondosip udah ada contohnya. 2 bulan 4 juta harganya sekarang. Kemarin ada orang datang ke sini nyari, Pak beli di mana kambing? Dari Jawa Timur. Pak ada apa nggak yang kecil Pak buat anak saya umur 2 tahun. Ya yang kecil-kecil lah 2 bulan. Itu harganya 4 juta kata saya. Cuma saya nggak punya. Tadi saya jualan keliling ya. Pak deh sini. Kenapa? Ada bayam nggak? Pernah bayam nih. Bayamnya habis kata saya. Sebenarnya sih saya butuh dua-duanya Pak D. Apa tuh? Bayam iya. Anak saya mau kambing. Nah saya suruh beli sama anak saya. Ada nggak Pak D? Sekarang mah mahal. Nggak apa-apa, mau 4 juta, 5 juta saya mau katanya kan. Ini simpenan tabungan nih. Ini nggak banyak ngeluarin duit.
rumput nggak pakai duit kan? Paling konsentrat berapa sih kalau buat nambah dagingnya kan gitu. Itulah sebagai selingan itulah kambing, ngilangin stres juga. Nggak stres. Kalau kita mikirin pabrik, karyawan, harus jual kemana, dan kemana, itu stres. Ya kalau di hidroponik, karena begitu saya nyemai tumbuh, ya seneng. Sampai besar seperti ini nih, kayak pakcoy kan, kayak sawi. Berjalannya waktu, saya berhidroponik, jual sayuran tersebut. Ada juga yang ibu-ibu ingin nanam ini, Pak tanam ini ya, iya, Pak tanam ini, iya. Akhirnya saya jalan. Sekarang sudah ada sekitar 11 item. Kita ingin tahu manfaatnya ini semua. Jangan dia nanya, gunanya apa, buat apa. Nih Bu loh, manfaat bayam ungu. Nah, kalau perempuan bisa awet muda. Iya, karena apa? Kandungan ini tinggi. Kama ini masih jauh kalau yang hijau. Tapi yang ungu ini lebih bagus. Pokoknya kalau nanam sayuran hidroponik, jangan takut nggak laku. Kalau kualitasnya bagus, daunnya bagus-bagus, nggak ada yang bolong macam nggak ada. Laku. Prinsip harus semangat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita tanam, harus ada menghasilkan. Ibadah yang ditinggal. Ngaji walaupun udah tua, harus ngaji. Di mana tempat ngaji? Ngaji. Itu ngilangin stres kita. Bener. Saya aja habis maghrib ngaji kok di masjid. Makanya kalau ini lahan saya, atas hidroponik, saya buat ngaji bawahnya. Yang penting kita, satu, jangan punya malu. Malu ada tapi sedikit. Ya. Kalau kita harus ada punya iri. Artinya apa? Untuk ibadah. Ya. Orang itu kok rajin ke masjid, ibadah. Lihat kehidupannya. Dia sehat. Kenapa kita nggak ikut? Gitu loh. Bangun pagi, kita harus lebih awal ke masjid, sholat, ngaji, harus ikut ngaji. Bener, kita untuk jernih pikiran loh, sehat, pikiran kita sehat, bener. Malas itu kita lawan ya, lawan. Kita sering harus melihat yang, kalau kita nggak ini neraka bagaimana, panas seperti api, panas seperti apa, gitu saya bayangin gitu. Selagi kita sehat, kenapa tidak? Kalau udah sakit kita nggak bisa ke masjid, jalan aja sakit. Tapi lagi sehat kita hayo, kita mau kerja apa aja kayaknya lancar. Apa yang kita kerjakan kita, gitu aja. Kita kan umur nggak tahu. Selagi kita masih bisa, kenapa tidak? Ya Allah, berilah kayak kekuatan, kesehatan itu aja saya mah. Kesehatan lahir batin. Rezeki datang kok, ngalir kok. Gitu. Yang penting tanaman saya dikasih kesehatan. Toh kalau ada dimakan hama atau tikus, ya saya dibagi, bisa kebagian gitu.